Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Dengan nikmatnya kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, yang lalu kita sudah membahas tentang zakat barang dagangan. Jadi dagangan dengan syarat tertentu diwajibkan zakatnya. Maka kalau ada orang yang berdagang tapi tidak memenuhi syarat-syarat wajib zakat barang dagangan, ya tidak wajib zakat. Misalnya zakat barang dagangannya tidak sampai nisab, stok barangnya begitu. Atau dagang baru buka 3 bulan udah tutup misalnya begitu, 3 bulan laku ludes, malas buka lagi, ya nggak ada kewajiban zakat. Sebab kewajiban zakat barang dagangan yaitu wajib atas zakat barang dagangan adanya haul, satu tahun itu stok barang dagangannya. Maka kalau dia baru dagang bulan ketiga, bulan keempat dia udah berhenti begitu dagang, ya udah nggak ada kewajiban zakat begitu. Nah, kita lanjutkan pada malam hari ini. Sejatinya masih ada 2 jenis lagi zakat klasik. Jadi ada zakat barang temuan yang disebut oleh ulama dengan istilah zakat rikas. Zakat rikas. Yang kelima nih, yang terakhir, namanya zakat ma'din, zakat barang tambang gitu. Tapi 2 jenis zakat nih kita mau bahas secukupnya aja. Sebab zakat barang temuan atau zakat rikas ini kalau kita merujuk kepada syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama, zakat rikas itu sudah hampir tidak lagi dipraktekkan, hampir tidak ada. Sebab yang namanya rikas itu kata ulama Syafi'i dafinul jahiliyah itu. Jadi yang namanya rikas itu barang yang dipendam, dan itu dipendam jauh sejak zaman jahiliyah gitu. Artinya ada tanda bahwa barang ini nih barang sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW dakwah kepada tanah jazirah. Tapi kalau ada tandanya bahwa ini barang ini ada tanda keislaman, misalnya koinnya tuh udah koin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kan berarti koinnya udah zaman keemasan Islam, zaman dimana pemerintah Muslim udah punya koin dinar dirham sendiri. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW dinar dirhamnya belum pakai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuh. Jadi koin dinarnya tuh masih pakai koin dinar dari Romawi, dirhamnya dari Persia. Itu cetakannya tuh gambar pala rajanya. Itu cetakannya tuh pala rajanya begitu. Maka itu kalau ada ini bisa kalau ada orang yang kemudian nemu begitu. Jadi barangnya nemu, itu wajib dizakati. Tapi kalau yang ditemukan barangnya adalah barang yang punya tanda-tanda keislaman, punya orang Islam misalnya, kantongnya ada tulisan Bismillah begitu, atau
uang yang kita temukan tuh uangnya gambar Soekarno. Nah, Soekarno kan berarti Indonesia ini. Berarti modern ini. Umumnya sih orang Indonesia kebanyakan Islam begitu. Kalau yang namanya barangnya ini diketahui ada tanda-tanda bahwa ini bukan orang jahiliyah, ini punya orang kita, maka kewajibannya tuh bukan dizakatin, tapi kewajibannya tuh dibalikin. Itu namanya luqotoh begitu. Jadi barang yang kita temuin nih, kalau itu barang orang jahiliyah, itu yang dulu orang sebut dengan istilah harta karun, itu korun saking kayanya, sampai orang Indonesia nemu emas dipendam aja namanya harta karun, gitu. Padahal korun kagak pernah kesini-sini itu dia, gitu. Itu saking kayanya korun, sampai orang kalau nemu harta terpendam tuh katanya harta karun, gitu. Jadi apa namanya, kalau yang kita temuin ini barang yang di apa namanya ada identitas keislamannya, itu nggak wajib, bukan nggak wajib, emang kagak boleh dizakatin, itu harus dibalikin karena namanya luqotoh, bukan lagi rikas. Rikas itu dafinul jahiliyah gitu. Sedangkan luqotoh itu barang temuan yang punya ada identitas, ini mah punya orang sini, ini pokoknya bukan dafinul jahiliyah, bukan apa pendaman orang-orang jahiliyah. Maka tadi kita katakan di awal zakat rikas nih udah hampir kagak ada begitu. Kita sampai apa ya, kecuali kalau kita tinggal di mana apa namanya jauh gitu di negara minoritas muslim begitu, yang punya apa namanya, yang punya tradisi belum pernah masuk dakwah Islam misalnya, kita datang ke situ kemudian nemu begitu lagi jalan tiba-tiba kesandung gitu, kita lihat yang nyandung apa, rupanya kesandung emas gitu. Nah, itu namanya nemu tuh itu. Kalau dikasih itu bukan gitu. Karena ada beberapa orang yang ini apa, beberapa orang di lembaga zakat modern dulu pernah saya tanya, kenapa THR dizakatin gitu kan, ada tuh zakat THR tuh kan gitu. Zakat THR ada. Itu THR kenapa ada zakatnya gitu. Soal THR kan kagak ada di kitab fikih, nggak ada. Hadis nabinya kagak pernah nemu kita, ayat Al-Qur'annya kagak ada. Kenapa toto kalau Ramadan tuh ada itu zakat THR gitu. Itu barengan sama zakat fitrah biasanya gitu. Ini sama kayak zakat rikas Ustadz kan tadi gitu. Jadi dianalogikan, dikiaskan seperti zakat rikas begitu. Nyimpen kagak, usaha kagak, punya dagangan kagak, tapi tiba-tiba dapat begitu zakat. Ya kan rikas kan begitu, punya emas kagak, punya dagangan kagak, punya peternakan kagak, lagi jalan kesandung emas, wajib tuh bayar zakat rikas. Ini THR juga kayak begitu. Jadi kan bulanan yang 12 bulan ada gajinya, dagangan ada, ini tiba-tiba ada THR. Saya bilang tuh beda, THR tuh dikasih, kan kagak ada orang THR nemu begitu. Orang lagi jalan begitu, puasa hari terakhir 10 terakhir Ramadan lagi jalan, toto itu kesandung bok isinya 13 juta, tulisannya THR, kan kagak ada orang begitu. Kesandung, alhamdulillah gue nemu THR, enggak, THR dikasih. Yang namanya dikasih itu bukan rikas, tidak memenuhi syarat rikas. Rikas itu ditemukan. Yang namanya ditemukan itu ya nemu gitu. Kagak pernah direncanain, kagak pernah di apa namanya dibikin apa anggaran, nggak ada. Toto nemu aja. Itu namanya rikas. Makanya rikas nih sekarang udah hampir tidak ada. Nah, kalau barang tambang ini memang setahu saya Basnas kita tuh sudah punya komunikasi terhadap perusahaan tambang yang ada gitu. Jadi kalau ngomongin zakat barang tambang tuh setahu saya ini ya gitu, setahu saya yang saya dengar dari beberapa teman. Jadi apa namanya, kantong-kantong Basnas tuh punya afiliasi banyak kepada perusahaan-perusahaan tambang, termasuk perusahaan BUMN negara gitu. Jadi kan kalau barang tambang sih bukan perkara personal, jadi dia apa namanya
perusahaan yang punya itu. Jadi kalau kita bahas terlalu panjang ya kurang optimal juga, sebab jarang di antara kita yang mempraktekkan. Beda sama barang dagangan, beda sama uang uang simpanan gitu. Tapi pada intinya zakat barang tambang itu kata ulama Syafi'i memang dikhususkan emas dan perak. Berbeda dengan pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Pandangan Imam Ahmad bin Hambal mazhab Hambali itu semua barang tambang wajib dizakati. Ada orang tambang minyak, ada orang tambang batu bara, ada orang tambang batu akik misalnya begitu. Itu seberapapun dia dia tambang, katakanlah dia punya periode tambang kita 3 bulan. Jadi selama 3 bulan tuh dari mulai bulan tanggal 1 Januari, tanggal 1 bulan Muharram sampai tanggal 29 Rabiul Awal, itu kemudian zakatnya baru dihitung. Jadi enggak pas harian tuh kalau barang tambang. Barang tambang tuh per periode. Jadi ini area ini nih ada 1 lubang, ada 2, ada 3. Ini 1 periode 3 bulan. Berarti bayar per 3 bulan, per periode begitu. Per periode. Itu barang tambang. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal polemik yang terjadi di antara ulama tentang zakat modern dan juga zakat klasik gitu. Kalau zakat klasik tidak ada perdebatan, zakat emas perak, zakat harta simpanan, zakat barang dagangan, zakat peternakan, termasuk zakat pertanian. Ini yang jadi masalah, ini kan muncul belakangan zakat jenis baru, zakat modern. Katakanlah ada zakat profesi yang di kitab fikih nggak pernah disebutin tuh orang profesi gajiannya kudu dizakatin, nggak ada. Sebab zaman dulu orang juga punya itu profesi. Imam Ahmad bin Hambal tuh punya profesinya tukang nulis. Iya, jadi Imam Ahmad bin Hambal itu kan terkenal orangnya waro, nggak mau nerima uang dari siapapun abasan, nggak mau nerima uang asal dikasih tuh nggak mau dia. Dia mau dapat duit kalau dikasih kerjaan. Kerjaannya Imam Ahmad tuh tukang nulis. Jadi ada tetangganya mau nulis surat buat anaknya di mana, Imam Ahmad yang nulisin, begitu. Ada orang begitu. Dulu ada saya lupa itu cerita. Jadi ada orang yang datang ke rumah Imam Ahmad, cuman Imam Ahmad nolak gitu. Sebab bukan nolak. Jadi waktu itu cerita gimana saya lupa. Orang datang ke rumah Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, "Ntar dulu, jangan masuk." Gitu. "Kenapa Imam? Saya mau salinan dulu," begitu. Salinan ganti baju begitu. Jadi Imam Ahmad sempat bajunya tuh habis begitu, udah nggak ada lagi. Yang ada pada kotor semua. Jadi gantian sama orang yang di dalam rumahnya. Nunggu sebentar. Tunggu sebentar, kita mau salin baju, habis itu baru tamunya masuk. Tamunya orang kaya begitu. Tamunya orang kaya. Ngelihat Imam Ahmad model kayak gitu nih, orang kaya nih rada kasihan. Ulama tapi duitnya kagak ada, miskin. Akhirnya dia mau ngasih duit biar beli baju yang rada banyakan, biar kalau ada tamu datang kagak disuruh nunggu buat salinan begitu, langsung punya baju sendiri. Tapi Imam Ahmad nolak begitu. Kalau asal ngasih doang dia nggak mau. Kata Imam Ahmad, begini aja dah, kemarin saya dapat periwayatan hadis dari Fulan bin Fulan, mau gak saya tulisin hadis begitu. Jadi supaya duitnya itu ada usahanya, jadi nggak terima duit itu. Jadi itu ulama-ulama kita, imam-imam kita tuh pada punya profesi. Tapi dalam profesi mereka dapat upah, mereka dapat gaji, nggak pernah ngomong-ngomong soal zakat gajian tuh kagak pernah. Zaman Nabi ada orang yang diberi jabatan penunggang kuda, tentara yang menunggang kuda, dan tentara dapat gaji dari Baitul Mal. Tentara tuh dapat gaji dari Baitul Mal. Itu yang kata ulama bahwa fisabilillah itu diberikan kepada zakat, diberikan fisabilillah orang perang. Itu orang perang khusus orang sipil yang kagak dapat gaji. Orang militer yang dapat gaji dari statusnya sebagai tentara nggak dapat fisabilillah. Artinya uang zakat fisabilillah dia nggak dapat.
Jadi fisabilillah itu khusus untuk orang sipil yang ikut berperang, karena dia nggak dapat gaji. Tentara yang dapat gaji enggak. Jadi zaman Nabi orang punya gajian udah ada. Zaman imam-imam mazhab orang punya profesi banyak. Tapi nggak pernah kita nemu Nabi Muhammad ngomong begitu. Gajian, zakatnya bayar. Gitu nggak ada. Gitu. Dari Baitul Mal nih dikasih Baitul Mal dipotong dulu 2, nggak ada. Imam-imam mazhab nggak pernah nulis di dalam kitab-kitab mereka. Tiba-tiba muncul nih tahun modern begitu. Sejak lama dibicarakan tapi dibukukan, dilembagakan jadi jenis zakat yang resmi itu oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Artinya dulu orang tiba ngomong-ngomong doang gitu. Akhirnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi bikin buku yang menjadi rujukan itu zakat modern, namanya Fiqhuz Zakah. Jadi seakan-akan nih kelembagaan zakat profesi ini sudah mulai official, resmi. Sebab kita punya itu kitabnya. Kita punya rujukannya, Fiqhuz Zakah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kan belum lama itu. Belum lama. Maka itu ketika kemunculannya ini banyak tidak disepakati. Akhirnya muncul lagi zakat modern, zakat investasi. Muncul lagi zakat barang mewah begitu. Sampai kita punya kita punya rujukan kalau di Indonesia ada namanya Profesor Dr. Didin Hafiduddin. Dulu beliau rektor Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Kalau beliau juga jabat sebagai ketua Basnas ya dulu, nggak tahu kalau sekarang nih masih apa enggak. Beliau punya buku judulnya zakat harta kontemporer. Jadi zakat daripada harta yang baru. Ini maksudnya ingin menampilkan jenis zakat baru yang dulu di kitab-kitab kuning nggak pernah disebutin. Muncul nih polemiknya. Kata sebagian kata ulama-ulama klasik nih, wabil khusus ulama pesantren, nggak ada zakat profesi. Dan kita nggak nerima ini jenis zakat baru. Orang kalau mau habis gajian dia mau sedekah silakan gitu. Artinya kalau mau sedekah aja, nggak usah dinamain zakat. Karena kalau namanya zakat tuh bukan sedekah, beda itu. Gitu, karena zakat gajian nggak ada. Kenapa banyak ulama klasik nolak? Sebab zakat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zakat ini masuk dalam kategori ibadah yang ma'lum minad-dini bid-darurah. Ma'lum minad-din bid-darurah. Perkara yang orang mesti tahu tanpa belajar. Sama kayak sholat, puasa, zakat. Itu perkara-perkara yang kagak boleh kagak tahu. Emang kudu tahu orang muslim tuh. Dan emang kagak perlu belajar. Orang muslim tuh yang punya mata, yang punya kuping, walaupun dia kagak ngaji, tahu kalau dalam syariat Islam tuh ada kewajiban sholat. Sebab kupingnya dengar azan 5 kali sehari, matanya ngelihat orang bolak-balik ke masjid. Ada kewajiban puasa. Itu namanya perkara ma'lum minad-dini bid-darurah. Perkara yang bisa diketahui walaupun orang kagak makai belajar tuh. Salat, puasa, zakat, haji. Bahasa yang lebih sederhana, rukun Islam itu. Rukun Islam tuh wajib diimani. Artinya kagak boleh kagak tahu begitu. Nah, perkara ma'lum minad-dini bid-darurah ini status hukumnya kata ulama, orang muslim yang kagak percaya ini perkara-perkara ini murtad. Ada orang muslim kagak percaya sholat, murtad. Orang muslim kalau tiba kagak sholat mah nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa, dosa begitu. Cuman kalau dia tidak percaya kewajiban sholat, mengingkari kewajiban sholat, murtad. Orang kagak puasa, mengingkari kewajiban puasa, murtad. Kalau tiba kagak puasa, ya dosa, nggak nyampe murtad. Tapi kalau mengingkari kewajiban puasa, murtad. Mengingkari kewajiban haji, murtad itu. Nggak boleh diingkari, wajib diimani walaupun tidak mengerjakan. Kalau nggak mengerjakan jatuhnya muslim fasik gitu. Yang penting iman begitu. Nah, zakat ini juga ma'lum minad-dini bid-darurah, yang orang kalau kagak percaya jadi murtad. Kata ulama, kagak fair dong. Ini kan zakat ma'lum minad-dini bid-darurah.
yang kalau orang kagak percaya bisa murtad. Masa yang kagak percaya bisa murtad, aturannya lu yang bikin, begitu maksudnya. Aturannya Allah aja yang bikin, Nabi Muhammad aja yang bikin. Yang kalau orang mengingkari wajar dibilang murtad. Kenapa aturan? Ini perkara ma'lum minad dini bidururu, kan aturannya ente yang buat. Masa orang jadi murtad gara-gara enggak suka sama pandangan ente, kan kagak adil tuh gitu. Jadi maksudnya jangan bikin zakat jenis baru. Sebab ini zakat ma'lum minad dini bidururu, yang kalau mengingkari zakat orang bisa murtad. Masa iya orang murtad gara-gara enggak meyakini zakat profesi, kan kagak adil. Orang zakat profesi lu yang bikin, bukan gitu maksudnya. Jadi ini perkara agama maklum. Sholat kan kagak ada aturan orang. Gitu. Aturan orang nggak ada. Dari mulai takbir sampai salam aturannya wahyu semua. Sampai habis waladhdallin amin, wahyu yang nyuruh amin, kan ya? Nggak ada. Kita saking kagak demen sama Anies gitu kita bilang waladhdallin qabul, kagak boleh, kagak sah sholatnya, batal itu dia, kan ya? Ini dari A sampai Z wahyu semua. Puasa, kenapa puasa mulainya subuh-subuh? Iya, mulainya pas fajar sodik subuh, beresnya maghrib, wahyu yang atur itu. Nah, kita bikin jam 12 buka begitu. Jam 12 buka, namanya skors. Sampai jam 1, jam Sabtu baru mulai lagi itu puasa. Kan nggak bisa gitu. Ini perkara agama maklum minad dini bidururu, aturannya dari A sampai Z Allah yang ngatur. Karena Allah yang ngatur, wajar kalau orang yang mengingkari jadi murtad. Wajar, kan Tuhan yang ngatur gitu. Tapi kalau udah masuk pikiran ente di ibadah ini nih, akhirnya orang yang mengingkari, masa kita bilang murtad? Kan enggak begitu. Makanya yang namanya zakat itu ta'abbudi, perkara ritual. Wahyu bilang begitu. Ada contohnya kita kerjain, kagak ada contohnya jangan bikin-bikin. Itu namanya zakat gitu. Tapi kata ulama modern, jadi begini Ustaz, gitu kata ulama modern. Ini zakat nih memang perkara ta'abbudi. Tapi ternyata kalau kita teliti lagi, banyak beberapa masalah zakat tuh yang ketetapannya emang diserahkan kepada kita semua. Jadi zakat tuh punya dua kaki, satu kaki ritual, satu kaki sosial. Kenapa dibilang sosial? Sebab mustahik zakat tuh Allah nggak pernah ngejelasin itu. Nabi Muhammad juga global aja. Zakat diberikan kepada orang fakir, orang miskin. Kan fakir miskin standar tiap negara beda-beda tuh. Kan ya? Berarti kan diserahkan kepada sosial. Ada logika boleh masuk di situ. Jadi ada satu satu celah gitu kita bisa masuk bahwa zakat ini ibadah yang di dalamnya bercampur antara ritual dengan sosial gitu. Kemudian yang kedua, kan zakat itu diambil dari orang kaya Ustaz. Orang kaya. Nah, yang kaya itu kan tiap musim berubah-ubah begitu. Jadi intinya bukan jenis zakatnya, intinya tuh status kaya yang menimbulkan ketimpangan gitu. Dulu orang punya unta tuh kaya. Kalau hartanya dimakan sendiri, yang miskin makin miskin kesian. Maka kena kewajiban zakat. Dulu yang kaya yang punya peternakan, dulu yang kaya yang punya barang dagangan. Sekarang orang kaya nggak kudu begitu, Zan. Asal dia jadi karyawan di perusahaan A, B, C begitu. Jadi editornya di Rans Entertainment kan juga lumayan itu kan. Itu Raffi Ahmad kaya itu. Kagak punya kambing dipiara, kagak punya kebun dia tanam gitu. Nggak punya dagangan yang dia jual. Dagangannya TV itu. Yang kagak ada kita bisa pegang, ngelihat doang itu, gambar-gambar doang. Ah, ini bisa kaya. Maka kalau yang namanya zakat diambil daripada orang kaya, dan kaya itu kan terminologi sosial. Orang dibilang kaya kan ya kita yang nyebut kaya. Dan standar kita tuh tiap tahun beda-beda, tiap musim berganti. Kayak standar orang ganteng begitu kan ya, kan nggak sama zaman dulu. Zaman dulu kan ganteng kayak siapa tuh, Ongki Alexander kan ganteng gitu. Ya, Gusti Randa gitu, Roma Irama kan ketahuan kan umurnya kan gitu. Kalau sekarang yang ganteng enggak begitu.
Orang yang ganteng sekarang mukanya kayak plastik gitu kan, orang Korea gitu, artis Korea kan gitu kan, dikata pada ganteng tuh. Saya lihat dikata ganteng kok muka ada kayak plastik mulu gitu. Itu kalau dibakar meleleh itu dia. Jadi standar ganteng beda-beda. Orang yang bilang ganteng Roma Irama, rambutnya ikal, ada bewoknya, pakai gitar, kemejanya bunga-bunga, kancing dada dilepas kan gitu, celananya juga cutbray. Cutbray itu bocah 5 bisa masuk tuh celananya tuh. Pokoknya ganteng itu. Tapi kalau zaman sekarang ada orang dandan kayak gitu, nggak disebut ganteng itu. Beda, standar beda. Dulu kayak begitu tuh. Sekarang berubah. Coba lihat Lionel Messi itu. Per minggu gajinya 2,1 miliar. Per minggu gitu, bukan per bulan. Per minggu 2,1 miliar. Dulu ada David Beckham kan ya, David Beckham tuh seminggu sekian ratus juta itu. Sekarang ada Ronaldo, ada Messi. Ini kalau kayak begini nih, jadi nggak adil syariat. Masa petani yang nanam padi panen dimintain zakat, ini pesepak bola yang gajinya ratusan juta, miliaran, masa nggak kena wajib zakat? Kan nggak adil. Jadi ada asas yang namanya al-musawat bainal ahkam gitu, persamaan manusia di depan hukum syariat, bahwa semuanya sama, bahwa yang namanya yang kaya itu keluarin hartanya, yang miskin menerima sebagian harta dari orang kaya. Maka muncullah itu kemudian zakat-zakat modern gitu. Ini ulama-ulama pesantren ini tetap tahan punya sikap. Kita sih kalau yang namanya zakat sih kita nggak mau bikin-bikin. Orang sekalinya kaya, kalau dia mau sedekah ya sedekah, nggak perlu pakai zakat. Kita bilangin aja yang namanya harta banyak-banyak biar berkah, sedekah begitu kan ya. Itu harta dikekepin kagak bakal bunting, kagak bakal lahir itu. Yang kudu disedekahin. Jadi jangan sampai kita istilahnya menggunakan istilah-istilah agama untuk kepentingan yang tidak syar'i. Iya, kita pengen dia ngeluarin harta, tapi nggak usah pakai nama zakat, nggak boleh gitu. Dan yang namanya zakat jenis baru ini banyak bertentangan dengan kaidah zakat itu sendiri. Salah satunya kaidah haul, bahwa yang namanya zakat itu butuh adanya haul, ketetapan harta itu sampai satu tahun. Sedangkan zakat profesi belum nyampe setahun, baru 2 detik dia masuk ke rekening udah dipotong zakat profesi kan gitu. Ini syarat, jangankan setahun, sehari aja belum nyampe kan ya. Bagi beberapa perusahaan tuh baru masuk udah kepotong kan gitu. Ini syarat haulnya kagak nyampe, ini nggak boleh begitu. Kemudian yang kedua, syarat zakat tuh al-milkut tam, dimiliki secara sempurna. Dimiliki secara sempurna tuh punya, bisa diapa-apain. Itu duit gaji belum nyampe kantong udah dipotong buat zakat. Belum bisa diapa-apain tuh, belum jadi milkut tam. Kan kemarin masih milik perusahaan, baru hari ini dikasih, belum dipakai udah dipotong kan gitu. Kemudian yang ketiga katanya, kalau zakat ini diwajibkan, nih zakat profesi, zakat yang paling sering kan perdebatannya zakat profesi. Ini zakat profesi ini kalau kita wajibin berarti ada 2 jenis zakat dalam satu harta. Satu hartanya uang kan ya, satu harta uang. Ini zakat gaji yang dia ambilkan bentuknya uang rupiah. Sedangkan dia di tabungan, di simpanan punya uang rupiah juga. Kalau kita wajibin zakat profesi berarti kita mewajibkan 2 zakat untuk satu jenis harta. Hartanya rupiah, kita wajibin 2. Pertama zakat gajian, yang kedua zakat harta simpanan. Ini kaidahnya nggak masuk nih. Kata ulama, semua ulama sepakat tuh la sunayya fi zakah. Tidak boleh ada 2 jenis zakat dalam satu harta. Orang punya kambing, beternak dia kambing, sekalian didagangin. Jadi ternak dia kambing, dia gembala. Kemudian muayanya musim haji, dia dagang. Ini kira-kira zakatnya ini kena zakat barang dagangan apa zakat peternakan? Nggak boleh dua-duanya.
zakat satu jenis harta itu cuma satu zakat aja, itu nggak boleh dua. Maka ambil yang paling dekat, yaitu zakat peternakan. Orang punya emas, emasnya emasnya sekalian didagangin. Ini zakat barang dagangan apa zakat emas? Ngambil yang paling dekat, zakat emasnya. Nggak habis itu dagangannya nggak ada kewajiban zakat. Kenapa? Karena sudah dibayarkan. Jenis harta yang sama tidak boleh ada dua kewajiban zakat. Kalau zakat profesi kita wajibin, orang jadi dua kenanya. Gitu. Dan itu nggak pernah disebut dalam kitab-kitab fikih begitu. Pokoknya kaidahnya la sunnaya fi zakat. Tidak boleh ada dua jenis harta dalam satu, tidak boleh ada dua zakat untuk satu jenis harta. Kemudian Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu dalam kitab Fiqh Zakah dia membela zakat modern, zakat profesi. Dia bilang ternyata kalau diteliti-teliti itu hadis yang bilang la zakata illa ayyahula alaihil haul, bahwasanya tidak ada kewajiban zakat kecuali sudah nyampe 1 tahun, itu hadisnya tuh dhaif, itu lemah, itu hadisnya gitu. Baca tuh di kitab Fiqh Zakat Dr. Sukal, beliau melakukan takhrij hadis bahwa ternyata hadis yang dipakai oleh banyak ulama, sudah setiap generasi itu dipakai hadis bahwa tidak ada kewajiban zakat illa ayyahula alaihil haulu, kecuali nyampe 1 haul 1 tahun. Itu hadisnya lemah, kagak bisa kita pakai. Kalau hadisnya lemah, maka jangan bikin hukum pakai hadis yang lemah. Begitu. Akhirnya kita zakat profesi kita wajibkan. Gitu. Kemudian Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga pernah ditanya, ini zakat profesi ini setelah dipotong kebutuhan apa langsung pas gajian langsung potong zakat profesi? Dr. Yusuf Al-Qaradawi bilang, in kana ratibu kabiron, kalau gajinya gede begitu, maka tidak perlu dipotong kebutuhan. Gajinya gede, gajinya berapa 2 miliar, ratusan juta, nggak usah dipotong, langsung potong zakat waktu itu. Tapi kalau gajinya kecil gitu, gajinya kecil dipotong dulu kebutuhan, baru kemudian bayar kewajiban zakatnya. Nah, yang jadi masalah tuh yang standarin gede sama kecil tuh siapa begitu? Yang bikin standar nih gede, ini kecil nih siapa? Orang punya gaji 150 juta, ya kan pengeluarannya tiap bulan 120 juta gitu. Emang gede gajinya, tapi gede juga pengeluarannya. Jadi yang bikin standar gede kecil itu siapa itu? Nah, makanya ulama-ulama yang mewajibkan zakat modern ini, mereka juga berselisih satu sama lain tentang teknisnya. Contoh sederhana, di kita ini ada Basnas, ada MUI. Tentang zakat profesi itu punya perbedaan. Kalau kata MUI, gajian zakat profesi itu nisabnya nisab emas perak. Nisab emas perak itu 85 gram, 70 juta gitu. Kalau 70 juta, emang ada Ustaz orang yang karyawan gaji 70 juta? Enggak, bukan gaji 70 juta, tapi gaji setahun digabung, begitu. Gaji setahun. Jadi kalau gajinya sebulan 10 juta, 10 kali setahun 120, kena tuh kewajiban zakat. Tapi kata Basnas, zakat profesi itu nisabnya tuh nisab pertanian, 700 kilogram, 900 liter, 700 kilogram atau 900 liter gitu. Jadi gajinya katakanlah senilai 750 kilogram. 750 kilogram kalau berasa 10.000 berarti 7.500.000. Jadi kalau gajinya 7.500.000 bayar. Cuman bayarnya bukan pakai zakat pertanian, bayarnya pakai zakat emas perak 2,5%. Kan kalau mau beneran lurus begitu ya, zakat nisabnya pertanian, bayarnya pertanian 5% begitu.
Kan kalau pertanian Ustaz ada 5%, ada 10%. Kira-kira dia 10% apa 5%? Ya tergantung kerjaannya gitu. Kan kalau pertanian kan 10% kalau nggak pakai air. Jadi airnya dari air hujan 10%. Kalau pakai air sendiri, gotong sendiri, bikin irigasi sendiri 5%. Kalau kerjaan kita samain aja. Jadi yang kerjanya rada berat, yang berangkatnya keringetan, macet-macet jauh gitu. Rumah di Bojongkulur, kerjanya di Kuningan, Jakarta Selatan gitu. Nah itu 5% begitu. Soalnya kesian, pulang perginya capek itu. Itu pulang perginya ngelewatin berapa kali cobaan dunia itu. Cobaan dunia terbesar tuh kan antara Bekasi dan Jakarta kan. Itu. Ini kalau kerjaannya enteng, masuk telat kagak ada yang ngomelin, tanda tangannya laku puluhan juta, 10% kan gitu. Nah, cuman kan jadi kagak adil ini. Makanya ulama yang mewajibkan zakat modern juga mereka berselisih. Kata ulama pesantren, gue bilang juga apaan begitu. Gue bilang juga apa, lu makin bikin-bikin sih zakat, akhirnya bingung sendiri, ribut sendiri kan begitu. Kalau kita sih enak aja, habis gajian mau sedekah bagus gitu. Dulu ini almarhum Habib Munzir Al-Musawa di TV One, beliau bilang, bagi kami ini representasi dari ulama pesantren. Bagi kami kalau ada yang ingin mengeluarkan harta dari gajiannya, sebutnya sedekah gajian. Dia sebutnya sedekah gajian, karena tidak ada zakat pada gaji yang diterima tiap bulan. Karena ini sedekah, maka mau ngasih berapapun boleh, kagak perlu ngitung. 2,5% boleh, 1% nggak apa-apa, 10% juga boleh. Bahkan kalau dia mengasih 50% dari gajinya, asal bininya kagak marah, mah nggak apa-apa, terserah begitu. Ini namanya sedekah gaji gitu. Nah kalau ditanya Ustadz yang mana? Saya ngikutin kitab-kitab aja. Di kitab-kitab memang tidak pernah disebutkan zakat profesi, karena memang kewajiban zakat ini maklum minad-dini bid-dururah. Yang namanya maklum minad-dini bid-dururah, kita percaya A sampai Z-nya wahyu begitu. Jadi ada contohnya kita kerjain, ada wahyunya kita lakuin, kagak ada contohnya jangan bikin-bikin. Maka ketika muncul nih zakat modern, artinya kalau ada yang Ustadz, saya kalau dengar penjelasan Ustadz Fulan bahwa zakat profesi itu gini itu kayaknya emang zakat profesi wajib tuh kerjain. Silahkan cari lembaga yang memang menangani zakat profesi, artinya cari lembaga yang dipercaya tentang zakat profesi, bayar ke situ. Atau kalau punya hitungan sendiri, bayar ke fakir miskin. Ustaz, saya kalau lihat kemarin penjelasan Ustadz Fulan nih, kayak lebih setuju ikut Ustadz nih. Emang zakat profesi itu kagak ada. Nggak apa-apa, zakat profesi emang nggak ada, tapi jangan haramkan diri dari bersedekah gitu. Jangan zakat profesinya kagak, sedekahnya juga ogah, kan malaikat bingung itu dia. Ini ngajinya rajin sih gitu. Zakat profesi dia bilang yakin kagak ada itu, cuman sedekahnya jarang gitu. Jadi maka ketika ada orang yang ngikutin A, silahkan ikutin gitu. Jadi tapi kalau memang tidak, maka jangan haramkan diri untuk bersedekah. Dan saya sih kalau ngelihat zakat profesi ini masih maklum dalam arti banyak dalil-dalil dari zakat profesi itu yang masyru', logik gitu, bisa masuk di akal, bisa diterima lah walaupun banyak kritik. Zakat profesi aja, sedangkan zakat yang lain yang muncul baru ini jadi kayak orang tuh kayak dol begitu. Jadi mentang-mentang zakat profesi diiyain, muncul kemudian latah zakat yang lain pada muncul. Ada zakat THR, ada zakat. Kemarin waktu kita di jalan berhenti di lampu merah, di pinggir kiri itu tulis ada spanduk,
bayar zakat akhir tahun Anda begitu. Akhir tahun apaan tuh zakatnya tuh? Duit apa ayam apa tuh kan ya. Ini kan ini muncul latah jadinya. Setiap ada harta zakat. Bayarmu apa, beli mobil, zakat beli mobil. Jual rumah, zakat jual rumah. Gitu. Jadi latah ini. Ini yang kayak gini kita kagak demen ini. Yang akhirnya memanfaatkan semangat orang untuk menjalankan syariat agar mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Mulailah itu lembaga zakat tapi punya donatur tetap pembayar zakat. Ini kan aneh. Kan zakat mah kan kagak tetap. Tahun ini dia bayar zakat, iya. Tahun depan kan belum tentu. Tapi namanya ada tuh. Fulan bin Fulan, nomor teleponnya. Di WhatsApp kan kita, diingetin tiap bulan tuh kan gitu. Iya kan, nomor kita udah kena apa namanya, kesimpan sama beberapa lembaga zakat. Ada aja tiap bulan yang nyampe itu broadcastnya kan ya. Apa namanya? Apalagi beberapa lembaga zakat menerapkan adanya target bulanan, target tahunan. Jadi dikejar itu sedemikian rupa supaya dapat pemasukan itu. Jadi zakat udah nggak beda sama pajak begitu. Ini kan nggak begini kerjanya. Yang namanya kewajiban zakat, tahun ini orang bayar zakat iya, tapi tahun depan belum tentu. Maka tidak ada pembayar zakat rutin tuh, kagak ada. Zakat tuh dibayar kalau syaratnya terpenuhi. Terpenuhinya zakat tuh belum tentu tiap tahun begitu. Makanya kalau apa namanya, kalau emang mau bikin itu tetap, biar namanya donatur sedekah. Jangan apa namanya, jangan bayar zakat rutin gitu. Itu yang kemudian kita dari beberapa ulama, dari beberapa kalangan tuh tidak suka praktek latah itu. Setiap ada jenis harta baru zakat begitu. Sampai Bitcoin nih ada itu zakatnya, Bitcoin gitu. Nemu duitnya juga gak pernah kita lihat bagaimana itu rupanya. Tentu udah ada zakatnya. Udah ada zakatnya aja begitu. Waktu Isya, ya bentar lagi waktu Isya, nanti insyaallah setelah azan kita jawab pertanyaan kalau memang ada pertanyaan sambil nunggu azan Isya dulu. Wallahu taala alam. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi artinya memang zakat modern ini sebahagian ulama mengiyakan, sebab kalau tiada zakat modern ini pemasukan zakat dari umat muslim ini hampir tidak ada, bahkan bisa jadi ya nol memang, padahal potensinya besar gitu, potensi umat Islam tuh besar. Tapi di lain sisi bahwa memang bagi sebagian ulama zakat ini ibadah yang sama seperti sholat. A sampai Z-nya harus disesuaikan dengan wahyunya. Ada wahyunya jalan. Artinya selama memang tidak ada wahyu, tidak ada teks syariat tentang zakat modern ini, ulama tetap tidak mewajibkan zakat-zakat jenis baru. Kita cukupkan saja dengan zakat yang ada. Adapun masalah-masalah ekonomi kan tidak mesti diselesaikan dengan zakat. Artinya jangankan zakat klasik begitu ya. Pun kalau kita hidupkan zakat modern, ini yang namanya potensi masalah ekonomi ini belum tentu terselesaikan, sebab zakat itu nilainya terbatas saja.
nilainya terbatas dari orang-orang tertentu saja, dan waktunya pun tidak rutin begitu. Waktunya tidak rutin. Maka itu di samping pintu zakat, Allah buka pintu yang lain agar orang bisa berbagi walaupun tidak sampai pada kewajiban zakat hartanya. Ada pintu sedekah, ada pintu yang namanya wakaf, ada pintu santunan yatim misalnya, dan yang lain-lain. Selama berbagi itu masih bisa dilakukan begitu, tidak mesti dengan nama zakat. Zakat khusus kewajiban yang sudah sampai pada syarat tertentunya begitu. Wallahu taala alam. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada yang mau tanyain silahkan. Ada pertanyaan? Zakat waris itu aslinya zakat waris tidak ada. Tapi kalau si almarhum ketahuan belum bayar zakat, maka itu kan jatuhnya jadi utang ibadah. Jadi kan kewajiban waris itu kewajiban nomor 5. Orang setelah meninggal dunia, hartanya itu terikat 5 kewajiban. Waris itu kewajiban terakhir. Yang pertama itu kan operasional jenazah gitu. Dia dimandiin kalau butuh biaya dari uang almarhum. Kafan, beli kain kafan dari uang almarhum. Mensolatkan, kalau solat nggak ada biayanya. Nguburin, pemakaman dari uang almarhum. Kalau almarhum mesen mau dikuburinya di Al-Azhar Memorial Park, kan lumayan. Ini ya, itu grade B, grade E yang paling murah aja 100 sekian juta kan gitu. Itu yang grade A-nya tuh Masya Allah. Iya, saya rada heran kalau pemakaman mahal gitu, jangan-jangan malaikatnya baik-baik semua kali di situ. Iya, kewajiban jenazah beres. Yang kedua utang ibadah. Maka kalau almarhum pernah punya dagangan, dilihat dagangannya udah nyampe nisab, banyak stok barangnya, tapi belum kelihatan zakat, berarti bayar zakat. Bukan zakat waris, tapi zakat barang dagangan yang tertunda gitu. Atau almarhum punya uang simpanan yang jadi warisan. Ini kata istrinya, bapak tuh belum zakat udah 2 tahun, sebab mau zakat kan lagi kurang sehat kan begitu. Berarti wajib bayar zakat, bukan zakat warisan, tapi zakat harta si almarhum yang belum dibayarin. Artinya kalau kita nih ahli waris, dapat, kita punya jatah dapat 100 juta misalnya, nggak ada kewajiban zakat warisan. Kalau ini 100 juta kita simpan, lalu berjalan 1 tahun, dan 100 jutanya utuh, maka wajib kita bayar zakat, bukan zakat waris, tapi zakat harta simpanan kita, karena kan udah punya kita. Jadi yang namanya zakat waris tidak ada kecuali almarhum punya utang ibadah, salah satunya zakat yang belum dibayar gitu. Ketiga utang manusia, yang keempat wasiat, baru yang kelima warisan begitu. Oke? Ada lagi? Pak Rudi? Ya. Jadi hadisnya, jadi hadis yang namanya la yahulu alaihil haul itu jalurnya banyak. Jadi hadis itu punya banyak jalur. Hadis yang jalurnya banyak, satu dengan yang lainnya tuh saling menguatkan. Makanya ada status hadis yang disebut sama ulama hasan li ghairi. Kan ada hadis sahih. Hadis sahih ini peringkat pertama nih. Yang kedua hasan li ghairihi. Yang ketiga yang pertama hasan li dzati, sahih li dzatihi. Yang kedua sahih li ghairihi. Yang ketiga hasan li dzatihi. Yang keempat hasan li ghairihi. Ini hadis yang sahih yang boleh diterima 4. Sahih li ghairihi, hasan li ghairihi. 4. Setelah level keempat ini namanya hadis dhaif. Nah, tapi hadis dhaif ini levelnya bisa naik jadi hasan li ghairihi kalau jalurnya banyak. Jadi kan satu hadis nih
Kalau bahasa kitanya, Ustadz dengar dari mana hadis itu? Oh, saya dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan. Ini satu jalur. Ternyata hadis yang sama dipakai juga sama perawi fulan bin fulan. Ditanya, Ustadz itu hadisnya dari mana? Fulan bin fulan, fulan bin fulan. Jalurnya berbeda. Oh, berarti ada dua jalur nih hadis. Ternyata yang punya hadis itu banyak, berarti jalur banyak. Jadi banyaknya jalur itu menjadikan hadis yang tadinya dhaif naik menjadi hasan li ghairihi gitu. Kalau hadisnya cuma satu jalur, cuman itu doang, dia doang itu jalur hadis itu, ya tinggal diperiksa tuh dia sampai ke Nabi Muhammad. Ada gak orang-orang yang membuat hadisnya lemah nih? Kalau ada yang lemah, ya udah kita bilang lemah, nggak ada yang nolongin, soalnya nggak ada jalur lain, gitu. Tapi kalau hadis ini jalur banyak, gitu. Hadisnya ini jalur kayak innamal a'malu binniyat, gitu. Itu hadis itu jalur banyak. Makanya yang tadinya hasan itu jadi sahih, itu innamal a'malu binniyat. Nah, hadis la yahulu alaihil haul la zakata illa yahula alaihil haul itu memang satu riwayat, satu jalur dhaif gitu. Tapi ternyata banyak jalur yang menguatkan hadis ini naik menjadi hasan li ghairihi gitu. Dan ini saling menguatkan. Makanya ulama dari dulu dipakai sama ulama. Dari awal mazhab fikih, mazhab Imam Abi Hanifah tidak mengingkari adanya haul dalam kewajiban zakat. Itu sekian banyak generasi ulama, nggak ada yang bilang kagak kita pakai nih hadis gitu. Nggak gitu. Itu kan tiap generasi ada yang namanya mukharrij. Jadi tiap madhab itu punya orang-orang yang disebut mukharrij. Mukharrij itu kalau bahasa kitanya penyunting. Jadi Imam Syafi'i sama teman-temannya nih. Imam Syafi'i ngomong ditulis sama teman-temannya nih. Ini zaman beliau nih hilang, wafat beliau dan beserta teman-temannya, muncul ulama baru. Diperiksalah buku yang kemarin itu. Buku yang ditulis sama teman-temannya Imam Syafi'i diperiksa. Oh, ini mazhab fulan diperiksa. Mana yang sesuai dengan kaidah mazhab, mana yang kagak gitu. Dan itu setiap generasi begitu. Makanya kalau kita mengamalkan pendapat mazhab, kita itu sedang mengamalkan pandangan pendapat yang diverifikasi oleh setiap angkatan ulama. Yang satu angkatan mungkin isinya ada ribuan bahkan jutaan ulama. Jadi kita ini kalau sholat mengeraskan bismillah dalam surat Al-Fatihah, kita itu mengamalkan pandangan Imam Syafi'i yang sudah diverifikasi oleh ratusan juta ulama di bawahnya. Artinya kita mengeraskan bismillah dalam Al-Fatihah kagak perlu ragu. Kenapa? Ini pandangan Syafi'i gitu. Mending pakai pandangan yang sudah diverifikasi oleh setiap angkatan ulama, apa kita pakai pandangan orang yang kita juga baru kenal dia begitu. Dia mau bismillah nggak usah dikerasin, bismillah gini lah. Itu siapa dia itu? Anaknya siapa, bapaknya siapa, sekolah di mana, kita gak tahu. Kalau pandangan ini kan udah dari dulu udah gitu. Jadi ini memang apa namanya perkembangan penelitian dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang hadis itu. Dan ulama sekelas beliau itu dimaklumi, artinya diberikan toleransi untuk melakukan takhrij hadis gitu. Karena pandangan ulama hadis dari zaman dulu sampai sekarang, pandangan kebanyakan ulama hadis itu yang namanya takhrij hadis, pemberian nilai status terhadap hadis itu tidak pernah berhenti ijtihadnya. Artinya orang kita kalau dengan kemampuan yang mumpuni, kita mau periksa hadis ini nggak ada masalah kalau emang punya kemampuan untuk itu. Jadi pandangan ulama-ulama hadis sudah dari dulu bilang tahkim alal hadis itu tidak berhenti. Jadi sampai kapanpun, karena bisa saja ada orang zaman sekarang yang menemukan hadis yang di kitab-kitab takhrij itu belum pernah ditemuin gitu. Jadi kalau punya kemampuan, dan ulama sekelas Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu punya kapasitas untuk itu, makanya diambillah sebagai pandangan gitu, diambil sebagai apa namanya pandangan tertentu dalam masalah zakat modern gitu. Oke? Ada lagi? Ya, satu lagi. Menyikapi sikon sekarang masa kampanye, sering kita dengar ada yang memberikan atas nama zakat.
mohon pendapat Ustaz, bagaimana hak pemberi dan penerima itu? Sudah susah ini jawabnya nih gitu. Yang pasti kan bukan zakat tuh, udah pasti bukan zakat gitu. Ya caleg kayak gitu mana ngerti soal zakat kan ya. Yang pasti bukan zakat. Cuman kita nih yang nerima nih bagaimana nih hukumnya nih gitu. Kalau saya melihatnya ini termasuk bagian daripada riswah. Riswah itu nyogok. Jadi orang itu nyogok ke kita supaya dipilih. Yang namanya riswah itu hukumnya haram, begitu. Jadi saya sejak dulu mengharamkan diri saya dan keluarga saya untuk menerima bantuan sekecil apapun dari caleg atau dari capres gitu. Saya punya pilihan, tapi saya kagak pernah ngemis itu. Artinya zaman 2009 saya punya baju capres, saya beliin diri itu pakai duit sendiri gitu. Jadi kalau bagi saya pemberian itu namanya riswah. Zaman ini zaman pileg begini begitu. Jadi tidak boleh diterima. Ustaz, kadung diterima, orang dikasih begitu aja. Kalau emang udah kadung diterima, sebaiknya dialokasikan kepada orang yang lebih berhak begitu. Kita di kiri kanan kita ada orang fakir, ada orang miskin, itu apa namanya yang kita udah terima tuh belokin aja ke situ tuh, gitu. Supaya tidak ada tanggungan kita ntar di akhirat. Kesian kita, anak-anak kita kesian. Dapat apa namanya dapat beras dari apa namanya dari hasil sogokan begitu. Oke? Jadi apa namanya kalau emang itu zakat, sebaiknya kasih ke lembaga zakat agar dialokasikan kepada mustahik yang benar gitu. Kalau kita kan bukan mustahik. Kalau diantara kita yang bukan mustahik begitu. Ada lagi? Ya, satu lagi ini terakhir. Apa? Oh, zakat. Zakat tidak ada ijab kabulnya. Zakat tuh yang disyaratkan niatnya dalam hati. Jadi ketika kita bayarin itu ke apa namanya mustahik, itu hatinya berniat bahwa ini sebagai zakat, begitu. Bahwa ini sebagai zakat. Si apa namanya si penerimanya langsung pergi nggak ada masalah. Jadi zakat ini bukan akad dua pihak. Zakat itu kewajiban pada harta. Maka kewajiban pengeluarannya agar dispesifikan bahwa ini zakat dibutuhkan niat. Jadi syarat zakat itu niat, bukan ijab qabul. Jadi nggak ada ijab qabul, nggak ada masalah. Oke? Apa lagi? Ya. Kalau sudah diserahkan, ya Basnas itu kan statusnya amil. Kalau sudah diserahkan kepada amil, kewajiban kita sudah selesai. Permintaan kita mau disalurin kemana itu nggak berlaku. Jadi tergantung amil tuh mau alokasiin di mana. Dan amil paham soal kemana harus mengalokasikan zakat. Jadi kalau ditanya boleh gak saya minta ininya, ya boleh-boleh aja minta mah gitu. Cuman dikabulin apa enggak sama amil kan terserah amil gitu. Tapi yang pasti kewajiban kita bayar zakat selesai sampai tangan amil. Ini harta kagak nyampe ke miskin, dimakan sama amil kita kagak dosa. Udah beres kewajiban kita gitu. Yang dosa si amil kan begitu. Oke? Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.